Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, kita lanjut pembelajaran ya pada hari ini ya. Yang mana minggu kemarin kita sudah membahas ya berkaitan dengan fikih wudhu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut berkaitan dengan bab sholat ya anak-anak ya. Nah, dan pembelajaran kali ini kita juga masih menggunakan media poster ya untuk memahami materi yang akan kita bahas ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Bapak akan ambil absen dulu ya untuk mengetahui kehadirannya. Joko hadir, Anto hadir, Iwan hadir, ya hadir, Elsiana hadir. Baik. Jadi pada pertemuan kali ini ya kita masih membentuk kelompok ya. Silahkan dibentuk menjadi 4 kelompok ya. Nanti Bapak masih akan membagikan poster ya berkaitan dengan sholat ya. Di sini nanti kita akan pelajari ya tentang sholat ya, yaitu rukun sholat ya dan syarat sahnya sholat. Nah, kalau nanti ada pertanyaan ya, silahkan disiapkan di masing-masing kelompok pertanyaannya ya. Setelah itu nanti didiskusikan dengan anggota kelompoknya dan ditanyakan nanti ya, dan kelompok lain boleh menjawab ya. Nah, kalau pertanyaan tersebut nanti dilempar ke kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 1 tidak bisa menjawab, kelompok 3 diperbolehkan untuk menjawab atau menambah dari jawaban kelompok 1 ya. Baik. Nah, ini posternya akan Bapak bagikan ini. Ada 1 bab berkaitan dengan rukun dan syarat sah sholat. Nah, silahkan dibagi tiap kelompok dapat ya. Oke. Nah, sebelumnya Bapak akan sedikit menjelaskan ya berkaitan dengan bab pembahasan sholat ya. Ada yang tahu apa itu sholat? Silahkan ya, Joko ya. Ya. Menurut bahasa ya, benar, menurut bahasa sholat adalah berdoa ya, berdoa, memohon atau puji-pujian ya. Sedangkan sholat menurut syara adalah ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam ya. Nah, selain itu menurut pendapat daripada ulama juga ya, bahasanya sholat merupakan ibadah ya yang berbentuk perbuatan ya, gerakan dan ucapan, perkataan ya tertentu ya, ucapan tertentu ya yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, bagi umat Islam ya, sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban, terutama yang sudah akil balik ya, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Dan
baik itu juga dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit ya. Sholat tetap kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam ya, yang sudah akil balik. Nah, tidak mampu kita mengerjakan dengan berdiri, boleh kita mengerjakan dengan duduk. Tidak bisa duduk, tidur berbaring. Tidak bisa juga ya, boleh dengan isyarat kedipan mata gitu, ya. Nah, makanya perintah sholat itu karena saking wajibnya ya, itu diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Dan dirikanlah sholat ya, tunaikanlah zakat dan rukulah dengan orang-orang yang ruku. Itu artinya ya. Nah, juga ada sunah-sunahnya yang memerintahkan ya tentang berkaitan dengan sholat ini ya. Nah, karena saking pentingnya sholat ya, kedudukan sholat itu merupakan fardu bagi setiap umat muslim, wajib ya. Baik. Nah, yang kedua yaitu tentang syarat sah sholat. Syarat sahnya sholat apa aja? Ada yang tahu? Ya. Yang pertama ya, bab kemarin kita telah membahas berkaitan tentang wudu ya. Yang sekarang kita membahas tentang sholat. Silahkan dipahami ya rukun dan syarat-syarat sahnya sholat sesuai dengan poster yang telah Bapak bagikan ya. Itu mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam ya. Baik. Yang pertama syarat sah sholat itu ya, yaitu beragama Islam ya, beragama Islam. Mungkin kalau yang sudah lahir dari keluarga Islam ya, itu dari kecil pastinya sudah dididik ya, berkaitan dengan pelajaran-pelajaran ya tentang sholat ya, dan juga syar'i ya, syar'i. Jadi bagaimana berdasarkan syariatnya. Nah, itu ya namanya syariat Islam. Kalau yang dari yang tidak terlahir dari keluarga Islam tentu seperti yang harus dari non muslim itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu ya, dipimpin oleh seorang ustadz gitu. Nah, itu yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas dan najis ya, baik itu badannya, pakaiannya maupun tempat sholatnya itu harus suci ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga, yang ketiga sudah balik ya. Bagi laki-laki ya, itu ditandai dengan mimpi basah ya, sudah ada tumbuh jakun ya, terus sudah keluar air maninya, itu laki-laki. Kalau perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid ya, itu ya. Yang keempat, ada yang tahu? Yang keempat, berakal ya, berakal. Walaupun sudah balik, kalau nggak berakal itu tidak diwajibkan untuk sholat. Contohnya orang gila itu nggak diwajibkan ya anak-anak ya. Oke. Yang kelima, ada yang tahu? Ya betul, menutup aurat ya, aurat perempuan, aurat laki-laki ya,
itu harus ditutup ya. Kalau laki-laki minimal ya yang sopan lah, yang rapi ya, pakai peci ya bajunya. Yang perempuan itu biasanya pakai rukuk ya, hanya muka yang nampak dan telapak tangan ya, karena tubuh wanita itu semuanya itu aurat gitu ya. Oke. Itu yang kelima. Yang keenam, ada yang tahu? Yang keenam, menghadap kiblat. Itu syarat sahnya sholat ya, menghadap kiblat. Kecuali dua, dalam keadaan berperang ya, dan dalam kendaraan perjalanan ya, dalam perjalanan di atas kendaraan. Baik ya. Menghadap kiblat. Yang ketujuh, ada yang tahu? Yang ketujuh tentunya syarat sahnya sholat itu sudah masuk waktu sholat ya, sudah masuk waktu sholat ya. Nah itu yang ketujuh. Yang ke-8 ada yang tahu ya? Ya benar. Jadi menjauhi yang perbuatan ya, yang membatalkan wudhu dan sholat itu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak, silahkan ya. Untuk selanjutnya dipahami poster yang telah Bapak bagikan, diskusikan dengan teman kelompoknya, dan ditanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau kurang dipahami. Nanti Bapak akan memimpin diskusi kali ini ya, dan yang ada jawaban nanti perlu Bapak tambah lagi ya. Silahkan kita mulai diskusinya.